Sahabat Kalvari bisa mendukung kami dengan cara klik icon terima kasih yang ada di bawah video ini. Selanjutnya sahabat Kalvari bisa menentukan berapa donasi yang akan dikirim. Dukungan sahabat Kalvari sangat bermanfaat bagi pelayanan kami di YPA Kalvari. Terima kasih. Saya secara pribadi memang tidak mau untuk menjadi hamba Tuhan. Orang tua saya, khusus mama saya bilang, kalau kamu nggak pulang, nanti kami suruh polisi cari kamu di sana. Kerinduan orang tua untuk saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Baik, shalom sahabat Kalvari. Puji nama Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Willem Roy Sanak, biasa dipanggil Roy. Saya asal dari NTT, khususnya di Soe, di Tumonas tepatnya, kampung saya. Saya saat ini berusia 26 tahun. Masih muda ya. Oke, baik teman-teman. Saya mau membagikan kesaksian sedikit buat teman-teman. Sebelum saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, saya dulunya belum mengenal Tuhan. Saya suka merokok. Setiap kali orang tua kasih biaya untuk sekolah, saya tidak bayar uang sekolah. Saya justru pakai uang itu untuk beli rokok, senang-senang sama teman-teman. Itulah kehidupan saya sebelumnya. Nah, orang tua saya rindu untuk saya bisa menjadi hamba Tuhan, sama seperti kakak saya. Tapi, saya secara pribadi memang tidak mau untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, karena orang tua saya paksa saya, pada waktu saya tamat SMA, saya pergilah ke Kota Kupang untuk bekerja. Disitulah saya bekerja mengikuti kakak saya, kakak sepupu. Dia bawa truk, kalau orang Kupang bilang ya. Tapi saya jadi konjak, kalau orang Jawa bilang kene. Nah, saya ikut kakak saya ambil pasir, itu selama 1 bulan. Dan memang saya tidak kuat bertahan dengan kakak saya karena kerjanya berat. Angkat muatan-muatan berat, karena itu kerja di toko bangunan. Nah, orang tua saya bilang, kamu harus pulang untuk sekolah. Saya tidak mau. Saya bilang, saya tidak mau sekolah. Tapi, orang tua saya, khusus mama saya bilang, kalau kamu nggak pulang, nanti kami suruh polisi cari kamu di sana. Akhirnya, saya memutuskan untuk pulang kampung. Sampai di kampung, teman-teman, jenuh juga kalau di kampung. Akhirnya, saya memutuskan untuk bekerja. Untuk pergi bekerja karena masih waktu itu masih bulan Mei, masih ada waktu 1 bulan lagi. Tapi saya sampai sana kerja di daerah, kalau teman-teman tahu, di daerah Malaka, di situ saya bekerja. Tapi di sana kerjanya itu non-stop, angkat gula, angkat beras, minyak goreng, pokoknya kerjanya non-stop. Saya juga tidak bertahan di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Dan apa yang menjadi kerinduan orang tua saya, itu bisa tercapai. Akhirnya saya memutuskan untuk datang ke Jawa untuk sekolah teologi. Saya sampai di Jawa, memang penyesuaiannya banyak. Dan saya dibentuk dengan banyak hal, khususnya di Batu Malang, di STT Providensia, saya dibentuk selama 5 tahun. Sudah itu, kita harus selesai, harus ada ikatan dinas. Dan ikatan dinasnya itu 2 tahun, baru bisa kita bebas. Karena selama kita kuliah dibiayai oleh sekolah, sudah itu kita harus wajib ikatan dinas. Nah, saya ikatan dinasnya di daerah Sumba. Teman-teman, saya di daerah Sumba itu memang khusus untuk pelayanan anak. Sedangkan saya di Batu Malang itu, sekolah itu memang jarang sekali kita mempelajari bagaimana kita mengajar anak, itu memang jarang. Memang kita dapat materinya, tapi kita tidak fokusnya di situ. Tetapi pada waktu saya sampai di Sumba, memang diharuskan untuk bisa bercerita, bisa buat gerakan, dan bisa penginjilan. Itu saya selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun, teman-teman, memang tidak mudah untuk bisa menyesuaikan diri atau bisa jadi seperti anak-anak. Maksudnya kita bisa menjiwai atau bisa
menjadi pengajar yang menarik untuk anak-anak. Memang tidak mudah teman-teman, tapi bersyukur saya dilatih oleh Ibu Setia selama 2 tahun dan puji Tuhan saya bisa. Tetapi memang selama di Sumba akhirnya saya selesai ikatan dinas 2 tahun, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi di Sumba. Jadi saya dari Sumba langsung ke Batu Malang, saya ambil ijazah dan pada waktu itu saya bertemu dengan Ibu Vera. Ibu Vera adalah juga pernah jadi dosen juga, pernah saya pelayanan di Kalvari, jadi sudah kenal. Ibu Vera bertanya kepada saya, kamu sekarang pelayanan di mana? Saya bilang, saya belum ada. Kalau ibu mau, saya bergabung di sana. Tapi Ibu Vera pikirnya saya lagi bercanda. Dia bilang, yang benar aja. Emang kamu nggak balik ke Sumba? Saya bilang, saya mau gabung sama ibu kalau ibu mau. Ya udah, pada waktu itu pun kita bertemu di acara wisuda. Ibu bilang, ya sudah, kalau begitu kamu masukin lamaran saja. Itu pada waktu itu saya pulang, malam itu pun saya langsung buat lamaran dan saya masukkan ke pemimpin Ibu Vera. Yang pertama mungkin dorongan dari orang tua ya, maksudnya kerinduan orang tua untuk saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Ya secara pribadi awalnya memang saya tidak terima untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya coba untuk istilahnya lari atau bekerja di sekuler itu memang selalu saja ada hambatannya. Jadi saya bekerja pun tidak nyaman di tempat kerja, saya mau lari pindah lagi pun seperti itu. Akhirnya saya pulang dan saya pulang untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduan orang tua saya. Jadi memang awalnya tidak terima, tetapi sejak saya masuk di sekolah teologi baru saya paham dan saya yakin memang Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kalau khusus untuk menjadi pelayan anak, memang pada waktu itu saya ditempatkan di yang tadi saya katakan di Sumba. Di situ memang pelayanan anak, mau tidak mau harus pelayan anak. Dan lama-kelamaan memang saya lebih senang memang pelayanan anak karena istilahnya sudah tiap harinya pelayanan seperti itu, bertemu dengan anak-anak. Akhirnya memang kerinduan saya untuk melayani anak. Dan itu memang sudah sangat kuat dalam kehidupan saya. Jadi pada waktu saya mengambil keputusan untuk menjadi pelayan anak, memang dari sebelumnya saya punya kerinduan untuk bisa menjadi seorang konseling. Saya juga tidak mau jadi seorang gembala atau seorang pendeta yang terikat. Tetapi ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi pelayan anak, memang saya nikmati. Saya senang juga. Istilahnya tidak ada penyesalan ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi pelayan anak. Saya justru lebih senang melayani anak-anak karena memang mungkin pengalaman 2 tahun itu memang sangat mempengaruhi kehidupan saya sehingga ketika saya mengambil keputusan untuk menjadi pelayan anak, saya mencintai anak-anak. Satu hal yang saya syukuri dalam kehidupan saya yang terkagum-kagum khususnya untuk pribadi saya sendiri. Ya sebelumnya untuk berubah itu memang sulit, sangat sulit sekali. Tapi yang saya kagumi kok saya bisa berubah, saya bisa jadi seperti ini dibanding dengan sebelumnya. Untuk meninggalkan hal yang istilahnya sudah menjadi kebiasaan kita, khususnya untuk kebiasaan saya, itu memang tidak mudah. Tapi saya kagum sama Tuhan, Tuhan bisa merubah kehidupan saya. Khususnya waktu saya di Sumba. Ya mungkin waktu saya di Sumba itu memang saya dilatih banyak hal. Khususnya kesabaran, dan bahkan untuk bekerja, pelayanan dari pagi pulang kadang malam, itu kita masuk ke daerah-daerah khususnya untuk di Sumba, dan memang kita sama orangnya memang tegas. Ya kalau tidak bekerja ya tidak usah makan. Memang selain kita pelayanan, ya kita harus bekerja. Kita bercocok tanam, kita tanam singkong, tanam cabai, dan itu kayak tambah beban bagi kehidupan saya karena buat apa? Maksudnya kita datang sini kan pelayanan, tapi kita diharuskan harus bisa ini, bisa ini, bisa ini, dan kita tidak boleh istirahat. Dan itu memang saya secara pribadi
kok kayak gini ikut Tuhan, kok banyak sekali yang harus kita buat, kok kita sudah tidak sanggup lagi pun dipaksa harus jadi seperti ini. Dan hal-hal yang lain yang memang buat saya istilahnya memilih untuk pulang dibanding saya di Sumba. Pulang bukan berarti balik ke kampung, saya pengen pindah ke tempat lain untuk pelayanan. Kan masih ada pelayanan yang lain lagi. Itu memang waktu itu sempat berpikir seperti itu. Tetapi puji Tuhan saya bisa melewati tahap itu dan bisa berhasil. Itu karena Tuhan yang menolong saya. Jadi dari semua yang terjadi khususnya untuk di Sumba itu memang semua jadi pelajaran membentuk saya. Makanya saya jadi seperti ini sekarang. Saya bisa istilahnya melayani anak karena itu pembentukan dari, jadi saya bisa berhasil sampai titik ini karena ada orang-orang yang memang memproses saya, membentuk saya khususnya untuk di Sumba. Saya punya komitmen bahwa sudahlah saya pulang dari Sumba ini pasti ada. Mau pelayan di Provi di mana saja, saya siap. Yang penting jangan di Sumba. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, tapi puji Tuhan dengan caranya Tuhan, dengan apa yang saya alami itu membuat saya, membentuk saya, dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Nah, di situ saya bertemu dengan Ibu Vera dan mau menerima saya untuk bergabung di sini. Itu saya makin semangat karena apa yang saya sudah istilahnya sudah memulai di Sumba itu berlanjut pelayan anak di Sumba dan yang saya dapat juga pelayan anak. Itu yang saya sangat syukuri. Dari orang tua memang kita sejak masuk di dalam sekolah teologi ya, kerinduan besar dari kedua orang tua saya bahwa kamu sudah takut Tuhan itu kami sudah senang. Mereka bilang begitu. Jadi kamu bisa bimbing hidupmu sendiri, kamu bisa bimbing nanti kalau kamu berkeluarga kamu bisa bimbing keluargamu sendiri. Itu sudah kami senang dan itu memang sangat melekat dalam kehidupan saya. Jadi memang yang sangat melekat dalam kehidupan saya dan saya masih ingat dan itu yang memotivasi saya itu kata-kata dari orang tua, nasihat dari orang tua bahwa kamu takut Tuhan saja kami sudah senang. Jadi itu yang selalu membuat saya termotivasi bahwa memang benar kalau kita hidup takut akan Tuhan kita akan rasakan sendiri, kita akan mengalami sendiri dalam kehidupan saya khususnya dan saya itu merasakan semua apa yang dikatakan oleh orang tua. Dan itu membuat saya makin semangat dalam melayani Tuhan. Baik, pesan saya buat teman-teman yang dalam melayani, memang keadaan yang teman-teman alami mungkin tidak sama seperti saya yang saya bagikan tadi. Tapi ketika kita mengalami masalah atau kita mengalami tantangan dalam kita melayani, jangan patah semangat. Jangan menyerah. Itu semua hanya proses buat kita teman-teman. Tetaplah setia, nanti juga kita akan menikmati hasilnya juga Tuhan yang sudah sediakan. Seperti kesaksian yang saya sudah bagikan tadi, biar ini memberkati teman-teman, memacu teman-teman juga untuk khususnya teman-teman yang masih muda dan yang masih setia melayani, tetap semangat dalam melayani. Bagi teman-teman yang terjun dalam pelayanan anak, jangan patah semangat, meskipun seringkali kita tidak dihargai, tidak dianggap, buat apa sih pelayanan anak? Tapi teman-teman mengambil pelayanan itu yang luar biasa karena bisa membawa anak-anak untuk mengenal Yesus Kristus. Itu adalah fondasi untuk menyelamatkan generasi yang akan datang. Itu saja kesaksian saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan makin memacu teman-teman juga untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sahabat Kalvari bisa mendukung kami dengan cara klik icon terima kasih yang ada di bawah video ini. Selanjutnya sahabat Kalvari bisa menentukan berapa donasi yang akan dikirim. Dukungan sahabat Kalvari sangat bermanfaat bagi pelayanan kami di YPA Kalvari. Terima kasih.